Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah, semester 6, Prodi Ilmu Tasawuf, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Zainul Hasan Linggong. Kali ini saya akan membahas satu tema dari mata kuliah studi praktik tarekat 2 yang berjudul Penguasa Hindia Belanda Menyingkap Kehadiran Tarekat Naksabandia. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pendapat Belanda tentang orang Indonesia bukan Muslim betulan, namun penginjil Protestan Puisen yang bekerja puluhan tahun di Jawa Timur menulis pada tahun 1883 bahwa mayoritas dari keseluruhan jumlah penduduk mengaku sebagai Muslim. Tetapi yang mereka ketahui tentang Islam tidak lebih dari sunatan, puasa, daging babi itu haram dimakan, adanya grebek besar dan grebek mulut, dan beberapa hari raya lainnya. Orang Arab dan orang Jawa yang datang dari Mekah itu menunaikan ibadah haji, dan di Jawa itu dianggap sebagai orang suci yang mana mereka memiliki pengaruh besar sehingga dapat mengajak anak-anak negeri kepada pengajakan pemberontakan. Penasihat pemerintah Hindia Belanda yakni Snorthoornje membedakan antara Islam dengan politik. Snort punya hubungan cukup akrab dengan salah satu guru Naksabandia termasyhur yakni Muhammad Sholih Al-Zawawi. Holle tentang tarekat Naksabandia. Pendapat Holle tentang tarekat Naksabandia. Pada tanggal 5 September 1886, Holle mengirim laporan rahasia kepada Gubernur Jenderal yang berisikan kebangkitan tarekat Naksabandia. Holle menjelaskan keberagaman berkaitan dengan masalah ekonomi, dan Holle memperingatkan agar tidak mengangkat orang-orang fanatik menjadi pemuka tapi malah kejadian. Pemberontakan di Banten, Lombok, Sidoarjo. Pada bulan Juli 1888, wilayah Anyer di Banten dilanda pemberontakan petani yang mengguncang Belanda. Ternyata tidak sedikit pemimpin dari pemberontakan itu adalah para kiai dan orang-orang yang sudah haji. Tidak sedikit kiai dan para haji itu merupakan pengikut tarekat Qadiriyah wa Naksabandia, yang mana salah satunya adalah Syekh Abdul Karim. Mereka tidak memainkan peran yang khusus dalam pemberontakan, hanya saja untuk jaringan komunikasi. Tarekat ini bukanlah penyebab atau yang mengatur pemberontakan tersebut. 3 tahun kemudian terjadi pemberontakan dari kaum muslim di Lombok melawan orang-orang Bali, yang mana ini dipimpin oleh Guru Bangkol, salah seorang guru dari tarekat Naksabandia. Engelenburg mencap tarekat sebagai musuh utama kekuasaan Belanda, sehingga para guru dan pengikutnya yang tidak terlibat dalam politik ikut dicurigai. Pada tahun 1903, Kiai Kasan Mukmin dari Sidoarjo mendapat tugas untuk mendirikan kerajaan baru di Jawa. Ia mengajarkan ilmu kedikdayaan dan minta pengikutnya untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Apakah tarekat anti penjajahan? Tarekat sendiri tidaklah anti penjajahan, tetapi ia menarik banyak orang-orang yang tidak puas secara politik, dan tarekat juga menyediakan jaringan komunikasi yang penting. Artinya tarekat tidak anti penjajahan. Sumber-sumber Belanda mengenai tarekat Naksabandia. Sumber-sumber Belanda yang berupa arsip, buku-buku, dan artikel-artikel dalam majalah ilmiah merupakan tambang informasi yang kaya tentang tarekat Naksabandia dan tarekat lainnya. Selama masa 1885 sampai 1915, tarekat Naksabandia memang mengalami perkembangan yang kepesatannya belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.